wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan liputan channel TV Desa Wonogiri, berkabar baik dan mengabarkan kebaikan untuk desa. Ya, ini pertama yang pemeriksaan arbitrasi di Johnson. Sudah, kalau saya terbalas jelek Pak. Bu Titin saksi disiplin yang opera-opera itu yang ya. Bahkan sebelum saya lahir itu sudah ada di situ dan menurut kepercayaan di situ salah satu desa di wilayah kecamatan yang tidak bisa menyelenggarakan kegiatan wayang Pak. Muharram kalau bahasa Islamnya, Wak Jawanya Suro. Hutan Kerdowahono, makanya itu kan sekarang menjadi desa Kerdowahono. Apa itu dari memang dari desa ya dari desa, terus yang menempatnya itu setiap 3 tahun sekali selain memperpanjang kontrak dan mentaati aturan-aturan yang ada. Yang bisa menempati di situ gimana? Itu apa sistem lelang atau bagaimana? Untuk keterbukaan di desa kami sebenarnya lelang. Jadi warga seandainya dari pemerintah desa menambah kios berapa los di dalam pasar itu akan kami lelangkan. Makanya. Ya udahlah, tak anggap sudah kayak gitu ya. Ini kadang aturan di beberapa kabupaten itu. Istilahnya Abja Bumdesma ini kan biasanya ada MAD dulu Pak. Untuk pembentukan Bumdesma di kawasan itu ada MAD menentukan nama untuk Bumdesma tersebut Pak, karena kami 7 kawasan yang masuk di wilayah situs itu kemudian difasilitasi, kemudian diadakan MAD untuk pembentukan Bumdesma kawasan itu, dan namanya sebelah wilayah timur itu ada yang Bumdesma yang apa itu namanya untuk pertanian, yang agrowisata, yang untuk Musyawarah desa kami berembuk dengan BPD dan tokoh masyarakat bagaimana kalau kita mendirikan Bumdesma ya sekupnya tingkatnya di kecamatan itu perkembangannya lumayan. Jadi untuk detailnya saya menyampaikan ya, jadi kawasan kami itu BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa, nama Kampung Agrosoka, sama seperti yang sebelumnya Bapak tadi menyampaikan, diadakan dulu musyawarah antar desa, yaitu biru di sana biru. Oh, air roh. Ini udah ada air minum dan kemasan, air minum kemasan. Penyertaan organnya dari semua desa. PM baru dibentuk, tapi sampai saat ini belum ada. Masih semangat? Kelas 26 terima kasih Pak. Untuk saat ini yang ada itu sama seperti tadi Bapak Kepala Desa Supriyanto tadi sebenarnya. Cuma kalau di tempat saya kerjasamanya sama UPK itu ada di Simpan Pinjam. Karena kami berada di seperti itu. Dan yang kedua itu untuk di desa kami ada Pamsimas. Itu harapan kami juga bisa ikut dijadikan Bumdes desa. Tapi sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan itu. mempresentasikan mengenai masih rencana ya, di rencana-rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Desa Ngata. Nah, latar belakangnya yang pertama karena di Desa Ngata ini ada potensi tanah kas desa
yang letaknya strategis. Jadi tanah kas desa ini letaknya itu berseberangan dengan pasar desa. Kita bikin resto dulu. Jadi resto dan juga lapak-lapak UMKM supaya itu lebih ramai. Jadi kita konsepnya itu apa ya? Ada resto-resto itu yang di situ yang saling memelihara atau gimana? restonya nanti mungkin kemungkinan seperti food court. Jadi di Ada sana sewa ke desa. ada, itu ada Berarti kan nanti desa. diatur juga gitu, nggih. Sewa ke desa. Mungkin dari hasil itu bisa untuk Desa Ngadi Piro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 26. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Dari Desa Ngadipiro, Wonogiri, yang ini merupakan inovasi desa atau potensi desa. Kami akan bicara sedikit atau cerita. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar Wonogiri yang artinya Wono alas, Giri gunung batu. Dan ini adalah merupakan kegiatan kami, inovasi di desa kami, yang mana di tahun 2007 itu terjadi banjir bandang karena lokasi di desa kami adalah pegunungan yang begitu sangat terjal dan dialiri sekitar Hulu Bengawan Solo, Sungai Keduan, yang pada waktu 2007 sampai menghanyutkan 2 jembatan antar kecamatan. Kunjungan dari dinas-dinas yang terkait, baik dari provinsi, dari Solo, Solo sampai ke pusat. Sehingga di tahun 2015 desa kami terbentuk relawan desa, yang mana relawan desa itu yang disebut SIBAT, yaitu siaga bencana berbasis masyarakat, yang terdiri dari tokoh masyarakat, Karang Taruna, perangkat desa, tokoh agama, kurang lebih 40 orang yang sudah terbentuk. Tahun 2016 kami mendapatkan pohon aren. Nah, pohon aren kurang lebih 2.500 ditanam di sepanjang pinggir Bengawan Solo atau Kali Kedua. Kurang lebih radius 10 kilo dari pinggiran sungai sampai sepanjang sungai tersebut. Berhubung pada waktu itu untuk apa buah aren atau pohon aren, sehingga kunjungan Bapak Arifin, Kepala PMI Pusat, itu datang di tahun 2023 kemarin di bulan November. 8 tahun yang kami tanam atau pohon aren itu sudah menghasilkan gula aren, karena pohonnya cepat sekali tumbuh kembangnya, dan satu pohon itu bisa menghasilkan satu pohon 5 liter. Itu sangat luar biasa. Desa tetangga atau kami menyebutnya itu Desa Palanggedan. Dari titik apel itu kan kalau kering, kalau di kami masih ada kadar airnya, itu buat campuran minuman. Jadi kita mengkombinasi. Untuk insentif kader itu baik posyandu atau PKK, karena kami merangkap wadah posyandu kader PKK. berdasarkan dengan misi dari kepala desa, dari misi kepala desa itu semuanya kita rangkum. Selain itu juga ada musdus ya Pak, musyawarah desa, di mana itu kita mencakup semua aspirasi dari dusun, dari masyarakat dari musdus. Itu kita susun sama tim khusus, setelah selesai kita bawa ke musdes, kita jabarkan di ruang musdes. Setelah dijabarkan kita tawarkan lagi ke peserta musdes. Bangdes, pembahasan rancangan RKP Desa yang kita susun oleh tim, setelah di ACC oleh semua diterima oleh audien, lalu kita musdeskan penetapan dan pengesahan RKP Desa oleh BPD. Di desa kami itu adalah kepala desanya Jember Jabat atau DJ.
dari tahun 2023 ya, 2023 karena kepala desa yang terpilih pada tahun ini itu kan mencalonkan diri sebagai DPRD. Ya. Terus untuk RPJMD sendiri kan kita berakhir 2025. Terus nanti kan untuk PJ jabat kepala desa ini di SK-nya itu statusnya sejabat sampai kepala desa definitif Pak. Iya, jadi kan dari tahun 2003 nanti sampai tahun 2025. Iya, terus nanti untuk RPJMD kita nanti bagaimana Pak? RPJMD-nya sampai tahun 2025. Nanti RPJMD berikutnya seperti apa kita ya Mbak? Iya. Ada yang mau menanggapi? Kalau nggak salah, kalau masa jabatan Kades masih lebih dari 2 tahun maka PAW. Gitu? Ya. Kalau di bawah maka apa? PJ. Maka ketika jenengan tadi PJ itu hanya meneruskan RPJM desa yang sudah ada. Jadi nanti Agustus biasanya tetap pilkadesnya mestinya kurangin aja Agustus. Juli biasanya Mei masih sudah ada. Biasanya seperti itu. Tapi kan masih 2025 ya RPJMD-nya tuh. Lah ya. Kan RPJMD 9 kan berarti kan bunyi RPJMD tahun 2020 apa ya? Sampai 2025. Otomatis sampai 2025 kan masih berlaku. Berarti nanti ketika ini kan kepala desa kami nanti 2025 itu Juga pensiun. Ya, berarti itu nanti di PAW. Oh enggak. PJ-nya yang pensiun. Iya, pensiun. Oh enggak. PAW itu kalau masih masa jabatan Kades definitifnya, Mbak. Bukan kalau PJ itu kan kapan saja bisa diganti. PJ itu kan dari PNS. Itu kapan saja bisa diganti. Seumpama hari ini pensiun, besok diusulkan untuk PJ lagi, nggak apa-apa. Oh, gitu. Nggak terus dia pensiun terus berhenti. Itu, ya dia berhenti dari PNS-nya otomatis berhenti dari Kadesnya. Karena apa? Karena dia kan yang jadi PJ itu kan PNS, gitu kan? Bisa dipahami kan? Maka kalau itu nanti berhenti sekarang pun masih itu, berarti nanti akan diajukan PJ lagi oleh BPD. Gitu kan? Oke. Ya. Siap. Kita ini dalam rangka pelatihan pernyataan perangkat desa. Ada Bapak Kades, Sekdes, BPD dan Ibu TPKK. Berarti kita sedang melaksanakan tentang RKTL, rencana kerja tahunan ya. Untuk salam buat Simbah yang ada di Romokong. ya. Aku butuh Mbah. Wah. Usang sana berbosok tahu. Ya, ini pembentukan kelompok, belajar kelompok bagian pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari Ibu satu nama asal. Oh, nama saya Fahru Ramawati, Sekdes Kerendowono, Kabupaten Karanganyar. Tonggo Dewe, Pak. Tonggo Dewe. Ibunya? Saya namanya Fisri dari Kamijoro, Kabupaten Purworejo. Oke. Untuk bapaknya? Saya Pak Mulyani dari Pak Mulyani. Blora. Blora. Sekdes? Ya, Kepala Desa. Dengan Bapak siapa nih? Halo Pak. dari Rembang. Rembang. Pak Pak Mulyono. Oke. Dari Masnya ganteng nama? Gerobokan? Nama? Kota Suweke. Sik. Yes. Ibu Kades dari mana? Magelang ya. Ini Mbak Fit, sekretaris. Puput di Sanggada, Klaten. Makasih Mbak Puput. Lanjut belajar kelompok. Dari Blora. Untuk jabatan? BPD. Oke. Dengan Bapak siapa ini? Pak Suroso. Dari Magelang. Ini belajar kelompok ya Pak ya?
Oke, makasih. Siap. Dan siapa Ibu? Baru mengerjakan belajar kelompok nih. Oke Mas, selamat. Dengan Mas siapa ini? Mas L. Mas L. Belajar kelompok ya Mas? Dari mana Mas L? Dari Gata. Gata. Oke. Yang satunya Mas dari mana nih? Dari mana? Dari Oh iya, produk Manggis. Manggis Durian. Manggis Durian. Halo, bapaknya dengan siapa ini? Roni Pak. Roni dan Karanganyar. Karanganyar. Ya, oke sip. Masnya? Halo Mas, dari mana? Oh, iya. Bagus bukan. Terima kasih. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu siapa ya? Perwakilan dari mana? TPK. Oke, selamat bertemu Mas. Dengan Bapak siapa ini? Dari Karanganyar. Sekdes Kepala Desa. Dengan Bapak siapa nih mengganggu Bapak? Lihat nama, jabatan. Karyanto. Jabatan. Purworejo juga. Oke, makasih. Iya boleh. Dengan Bapak siapa nih? Hah? Dari? Oke. Iya, makasih. Selamat siang, dengan Bapak siapa ini? Pak Babi, Pak Supriyanto. Pak Supriyanto. Kades mana? Kades Desa PP, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Gerobokan. Mengikuti berapa hari Pak dalam Bintek aparatur desa ini? Bintek mengikuti selama 4 hari. 4 hari. Ini berarti hari keberapa? Ini hari ketiga. Hari ketiga. Ya. Berarti besok terakhir ya Pak? Ya, besok. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa ini? Di Magelang. Magelang. Nama? Titi Tati. Di Sekdes? Saya dari PKK. Dari PKK. Dari mana? Dari Sanggota Kecamatan Belagu, Kabupaten Klaten, Bapak. Oke, dalam rangka apa ini belajar kelompok? Dalam rangka penyusunan PKP, Pak. Penyusunan Rangkaian LKP. kegiatan P3PD, Pak. Oke, makasih Ibu. Selamat. Ini kami dari desa kelompok 1 Desa Ngadibiro, Kecamatan Utaranaji, Kabupaten Wonogiri. Ini ada beberapa usulan dari bidang 1 ya, pemerintahan desa. Yang pertama itu ada penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Lokasinya desa, volumenya ada 13 orang. Sasaran kepala desa dan perangkat desa, waktu perkiraan waktu 12 bulan. Perkiraan biaya 30.700.000. Sumber dana dari ADD. Yang nomor kali itu ada insentif BPD. Lokasinya desa, volumenya 7 orang BPD. Sasaran BPD, manfaat meningkatkan kesejahteraan BPD. Perkiraan waktu 12 bulan. Perkiraan biaya 42 juta, sumber dana dari ADD. Yang ketiga PT SL, sekarang mau Kak Pau akan tanah khas desa yang jelas seperti itu. Lokasinya desa yang kami ajukan 10 bidang tanah khas desa. Sasaran tanah khas desa, manfaat untuk pengamanan aset desa. Perkiraan waktu 12 bulan, perkiraan biaya 7 juta, dana dari ADD. Dengan nomor sekawan, pengisian perangkat desa, lokasi desa, volume 1 orang, karena yang kosong 1 orang, manfaat sasaran warga masyarakat desa, manfaat
memenuhi kekosongan perangkat desa yang kosong. Waktu 12 bulan, perkiraan biaya 25 juta, perkiraan sumber dananya dari PAD. Dari jumlah bidang 1 yang kami usulkan itu ada 100.700.000 rupiah. Demikian, terima kasih. Nah, itu stempel. Kemudian setelah kami masuk, saya telusuri ini untuk administrasi sebelumnya seperti apa. Ternyata kami mau ada kegiatan evaluasi gerakan Bu wis kerja ini sampai data dinding pun tidak ada sama sekali. Nah, terus terang ya, kami bekerja keras bersama tim. Alhamdulillah ketika evaluasi kami masuk 6 besar di tingkat kabupaten. Pak Sigit dan Ibu Suryati yang kami hormati, teman-teman semua yang di kelas 26 ya. Kesan dan pesan kami mungkin nanti bisa dilanjutkan teman-teman. Selama mengikuti kegiatan ini kami sebelumnya berterima kasih sekali pada pembina kami dan guru kami, Pak Sigit dan Bu Suryati atas bimbingannya, sehingga kami selama 4 hari belajar di sini banyak ilmu yang kami serap, walaupun istilahnya yang seperti saya itu orangnya pelupa, Pak Ibu. Jadi terbantu sekali dengan adanya teman-teman semua atas kerjasamanya, sehingga sampai di hari keempat sampai tesnya kami juga merasa terbantu sekali, sehingga tadi diumumkan Gusur katanya nilainya bagus-bagus. Ya, semua berkat bantuan teman-teman dan kerjasama semua, dan juga hasil kerja kelas Pak Sigit dan Ibu Gusur yang telah sabar membimbing dan membina kami, sehingga banyak ilmu yang nanti bisa kami bawa pulang dan akan kami sampaikan kepada perangkat-perangkat kami, PKK, BPD dan lain sebagainya, sehingga ilmu nanti bisa dimanfaatkan dan berguna di lingkungan masyarakat desa kami masing-masing. Pesan kami adalah di sini saya merasa terkesan sekali atas berbagai banyak teman, bervariasi, ada yang lucu-lucu, ada yang seperti Pak Gabi juga itu, ada yang Mas El, Mas Dedi dan lain sebagainya, semua ibu-ibu juga yang sangat asik sekali, ternyata semua bisa pintar bernyanyi dan bergoyang. Raja TikTok juga ada di sini. Raja TikTok. Ratu. Semoga bisa menambah kekeluargaan. Nanti setelah pulang dari sini kita tetap bersahabat, kita seperti keluarga, bisa berkomunikasi di grup ya. Satu grup saya kira jangan dihapus, nanti ke depannya kalau mungkin saya pergi ke Rembang dan sebagainya nanti bisa mungkin tidak banyak, dan secara pribadi saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian, jika dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu itu banyak guyonan nih, mohon maaf, gak bisa serius saya. Selanjutnya semoga ke depannya ilmu yang didapat di sini bermanfaat di masyarakat desa Bapak Ibu semua. Aturakan sugeng kondur ya. Semoga bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Sungkem salam kagem keluarga ya. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada salahnya sama saya. Kalau ada, insya Allah sudah saya maafkan semenjak terjadi kesalahan. Tapi tidak ada sih. Saya biasa kalau ada orang salah belum minta maaf sudah saya maafkan. Insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memaafkan saya. Jadi kita pulang bahasa Kebumen kosong-kosong. Tidak membawa kesalahan, tidak membawa dosa. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.